Perkenalkan, nama saya Hendy Putra dengan NPM 1942020. Dan untuk kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya dengan judul Pengaruh Indikator-Indikator Tata Kelola Perusahaan terhadap nilai perusahaan dan resiko perusahaan dimoderasi dengan manajemen laba. Hal ini dilatar belakangi karena apa? Karena satu, laporan laba rugi atau laba perusahaan menjadi tolak ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan suatu perusahaan atau unit usaha. Dan laporan ini juga mengalami adanya rekayasa terhadap laporan. Tujuannya untuk apa? Untuk kepuasan pemegang saham. Dan nilai perusahaan dan resiko perusahaan ini juga dipengaruhi dari kepemilikan perusahaan, di mana yang pemilik usaha yang memiliki kepemilikan yang besar justru berpartisipasi dalam praktik manajemen laba dengan tujuan memperkuat pasar kepemilikan. Dan manajemen laba ini juga mengarahkan ke arah yang buruk karena juga bisa menghasilkan laporan keuangan yang menyimpang di mana tidak sesuai dengan PSAK. Jadi di dalam ini kita mencakup urgensi penelitian di mana konsep good corporate governance ini banyak diprediksi sama pelaku usaha untuk menghindari perkara yang berhubungan dengan aspek keuangan. Jadi dengan manajemen laba ini juga memberikan sebab akibat yang buruk jika dilakukan tidak sesuai dengan standar akuntansi, di mana dia mengurangi kualitas dan penurunan reliabilitas laporan keuangan tersebut. Nah, dari latar belakang tersebut juga memunculkan beberapa pertanyaan penelitian. Jadi satu, apa dampak yang didapatkan bagi perusahaan yang menerapkan konsep GCG atau konsep Good Corporate Governance? Dan kedua, bagaimana meningkatkan nilai perusahaan melalui reliabilitas laporan keuangan yang disajikan? Tiga, apa hubungannya dengan antara risiko dalam kebijakan perusahaan dalam manajemen laba dengan kevaliditas perusahaan atau kebangkrutan perusahaan? Dan disitulah memunculkan sebuah tujuan penelitian. Apa sih tujuannya? Jadi satu itu kita mengetahui risiko apa yang diterima oleh perusahaan yang melakukan manipulatif laba perusahaan dalam manajemen laba. Dan mengetahui pengukuran nilai perusahaan yang dimiliki berdasarkan laporan keuangan yang disajikan. Dan mengetahui dampak positif dan negatif perusahaan yang menerapkan manajemen laba yang baik. Nah, manfaat penelitian itu satu, secara teoritis ini juga menjadi referensi bagi bidang keuangan, dan penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi atau pendukung atas penelitian selanjutnya mengenai manajemen laba. Dan mengenai manfaat praktisi juga bagi penulis itu diharapkan menjadi salah satu wawasan yang diimplementasikan di dunia kerja, dan bagi pelaku usaha itu bisa mengetahui lebih lanjut mengenai risiko dalam kebijakan tata kelola perusahaan dalam manajemen laba. Jadi saya landaskan beberapa teori, satu teori Gagena, kedua stakeholder, corporate governance, sovereign value, dan manajemen laba. Stakeholder. Jadi teori stakeholder ini bahwasannya bisnis ini bukan identitas beroperasi sendiri, jadi harus memberi manfaat kepada stakeholder lainnya seperti pemegang saham, kreditur, konsumen, pemasok, pemerintah, perusahaan, analisis, dan pihak lainnya berhubungan dengan perusahaan. Jadi keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan stakeholder yang diterima perusahaan. Stakeholder dibagi jadi dua, yaitu kayak stakeholder primer dan sekunder. Primer itu kayak pelaku usaha, manajemen perusahaan, karyawan, pelaku-pelaku yang berhubungan langsung dengan operasional perusahaan. Dan sekunder itu seperti publik dan pihak yang tidak berhubungan langsung dengan perusahaan seperti stakeholder eksternal, pelaku-pelaku investor yang menanam modal di dalam perusahaan. Jadi kekuatan para investor ini juga berupa kemampuan untuk membatasi pengguna sumber daya ekonomi yang terbatas. Corporate governance. Nah, di sini itu pengertiannya itu di mana tata kelola perusahaan ini merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan antara dewan direksi dan pihak lainnya dalam peninjauan tanggung jawab masing-masing, sehingga menciptakan nilai perusahaan bagi pemegang saham.
Penerapan tata kelola ini dia menciptakan nilai ekonomi perusahaan yang efisien dan efektif dalam jangka waktu yang panjang dan meyakinkan pada penanam modal. Jadi prinsip-prinsip corporate governance ini ada fairness, keadilan, akuntabilitas, transparansi, responsibility, tanggung jawab, independensi itu independen. Manajemen laba. Jadi manajemen laba ini adalah suatu kondisi di mana manajemen laba ini diintervensi proses penyusunan laporan keuangan bagi investor. Jadi kayak meratakan, membesarkan dan penghasilan yang lebih rendah. Manajemen laba ini sebagai cara dan penyajian laba yang didapatkan perusahaan yang ditujuan untuk meningkatkan nilai pasar melalui pilihan manajemen atas kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pengembangan laporan keuangan. Nah, firm value itu nilai perusahaan itu di mana seperti kayak pandangan investor dalam mengukur tingkat kemakmuran pemegang saham dalam kaitannya dengan harga pasar saham perusahaan dan juga merupakan kondisi tertentu yang dicapai perusahaan seperti kepercayaan publik terhadap perusahaan, beberapa tahun kegiatan dari berdirinya perusahaan. Dan nilai perusahaan ini juga diartikan sebagai gambaran hasil kinerja perusahaan berupa keuntungan yang diperoleh selama satu periode yang dicapai manajemen melalui pengelolaan aset dan aset yang dimiliki perusahaan. Nah, dari sini penelitian ini kami juga mengambil, saya juga mengambil model penelitian terdahulu. Pertama itu pertumbuhan penjualan arus kas leverage keuangan ROA semuanya berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel lain seperti kualitas audit, komite audit, ukuran dewan direksi, pemilikan manajerial, pemilikan institusional, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Jadi ada signifikan positif dan juga ada signifikan negatif. Jadi menurut Dianto Natasari 2019, tahun 2019 itu kayak pengaruh pemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan ini tidak benar bahwa kinerja manajerial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Jadi pemilikan manajerial ini yang rendah ini tidak dapat mengurangi konflik keagenan antar dewan. Jadi sehingga tujuan perusahaan yang dicapai untuk mencapai nilai perusahaan ini tidak tercapai atau nilainya itu tidak terlalu tinggi. Jadi pengaruh kepemilikan institusional terhadap perusahaan ini memang benar bahwasannya itu kinerja itu berpengaruh signifikan terhadap perusahaan. Dan tingkat pengendaliannya itu yang sangat lebih besar oleh pemegang saham akan mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan nilai perusahaan. Biaya keagenan itu kayak seperti konflik di mana kita membutuhkan sebuah mediasi. Dan sekarang saya akan menjelaskan hubungan antar variabel. Satu, pengaruh tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan dan risiko perusahaan. Jadi corporate governance ini kayak suatu mekanisme dengan tujuan meminimalisir konflik keagenan. Jadi dengan ini juga memaksimalkan nilai perusahaan yang sangat penting bagi perusahaan karena berarti meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Dan risiko perusahaan yang diharapkan akan menyesuaikan dengan karakteristik tata kelola perusahaan yang diterapkan. Dan juga risiko perusahaan ini juga berasal dari kekuatan investor dalam penanaman modal. Jadi kedua, pengaruh kualitas audit terhadap nilai perusahaan dan risiko perusahaan. Jadi profitabilitas ini sangat penting bagi investor untuk menilai kinerja dan memberikan nilai. Kualitas audit diharapkan memberi investor itu lebih banyak kepercayaan diri untuk memberi nilai yang lebih tepat. Jadi respon investor terhadap informasi pendapatan perusahaan akan lebih lama dengan ukuran yang lebih akurat dan informasi laporan keuangan yang kredibel akibat dari kualitas audit. Pengaruh struktur kepemilikan perusahaan terhadap nilai perusahaan dan risiko perusahaan itu kayak sepertinya direksi itu kepemilikan direksi itu sangat penting bagi perusahaan yang menjalankan segala tindakan pengurusan atas pemilikan kekayaan perusahaan sesuai dengan batas-batasan yang diterapkan dalam anggaran ADART ART termasuk pembatasan terhadap perusahaan dan atau hal lainnya. Dan juga ukuran dewan ini juga melindungi kepentingan bisnis dan konsumen sehingga anggota dewan perlu bekerja lebih hati-hati dan bersifat transparan. Pengaruh ukuran dewan terhadap nilai perusahaan itu seperti kayak keberadaan dewan direksi ini untuk berlangsung perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaan. Jadi peningkatan nilainya itu juga mempengaruhi oleh keberadaan komite audit independen, sejumlah audit
audit independen dapat meningkatkan kontrol atas bisnis sehingga meningkatkan kepercayaan investor. Dewan direksi yang besar akan menyerapkan kecurangan dalam laporan keuangan dan mengurangi kapasitas pengawasan dewan yang dapat gilirannya sehingga dia menimbulkan sebab akibat berbagai masalah seperti koordinasi antara karyawan dan dewan dan komunikasi dan pengambilan keputusan antar kelompok dewan. Pengaruh independensi dewan terhadap nilai perusahaan dan risiko itu sepertinya independensi dewan direksi akan mempengaruhi strategi perusahaan dan jangka waktu panjang. Jadi fungsinya itu seperti alat pengukur keseimbangan antara pengambilan kebijakan dari pihak internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Nah, dari segala model penelitian terdahulu dan pengaruh, disitulah saya memunculkan sebuah model penelitian yang hasil dari rangkuman pengaruh-pengaruh variabel dan model penelitian. Di sini ya independen terdiri dari 9, di mana ada ukuran dewan, rapat dewan, independensi dewan, keberagaman gender, ukuran audit, independensi audit, rapat audit, kualitas audit, dan besaran kepemilikan investor yang mempengaruhi nilai perusahaan maupun risiko perusahaan. Hal ini juga diperkuatkan dimoderasikan oleh manajemen laba. Jadi berbagai penjelasan-penjelasan ini memunculkan beberapa hipotesis. Ada 8 hipotesis di mana rata-rata semua variabel berpengaruh positif terhadap nilai dan risiko perusahaan. Dan di bagian ini juga saya akan menjelaskan rancangan penelitian di mana penelitian ini menggunakan dua variabel, independen dan dependen. Yang sudah dijelaskan mode penelitian saya sebelumnya, beberapa variabel-variabel yang digunakan. Dan data penelitian ini juga digunakan dalam pengujian dalam mengumpulkan data menggunakan data sekunder. Data sekunder ini diambil dari laporan ketahunan perusahaan non-financial yang terdaftar di BI, Bursa Efek Indonesia yang telah diaudit. Dan penelitian ini menggunakan persamaan regresi panel dalam rangka menganalisis data dan pengujian hipotesis. Jadi objek-objeknya itu sudah disebutkan bahwasanya pelaporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BI, Bursa Efek Indonesia, dan tekniknya itu sebagai purposive sampling, di mana pemilihan sampel namun berdasarkan karakteristik tertentu yang memenuhi karakteristik kriteria penelitian. Jadi kriterianya itu satu, perusahaan yang terdaftar di BI, dua, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam waktu 2017 sampai 2021 memiliki kelengkapan data yang membutuhkan untuk setiap variabel, tidak termasuk perusahaan sektor keuangan itu seperti asuransi, perbankan. Jadi saya definisi operasional the variable ini akan saya menjelaskan teknik-teknik pengujian sampel. Di sini pertama nilai perusahaan. Nah, di nilai perusahaan ini saya juga dikaji dengan rumus Tobin Skew, di mana nilai perusahaan ini salah satu indikator investor perusahaan dalam penentuan nilai saham. Jadi rumusnya Tobin Skew ini sebenarnya di mana nilai pasar ekuitas, nilai pasarnya saham plus nilai buku likuiditas perusahaan dibagi dengan nilai buku aset, book value asset. Dan risiko perusahaan ini juga diukur dengan harga pasar per lembar saham per laba per lembar saham. Nah, di sini juga diukur, tujuannya itu untuk melihat tingginya risiko perusahaan dilihat dari penghasilan perusahaan yang dibuat. Nah, di mana penghasilan perusahaan ini juga menghasilkan dividen-dividen untuk investor yang menanam modal di perusahaan tersebut. Demikian penjelasan saya mengenai penelitian saya, latar belakang, kerangka teoritis dan mode penelitian. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan terima kasih.